Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Uci Artia. Pada video kali ini saya akan bahas tentang 3 soal potensi kognitif dalam seleksi nasional berbasis tes yang paling sering muncul. Kenapa dikatakan paling sering muncul? Karena tiap tahun soal seperti ini keluar. Jadi simak apa aja sih soal-soal yang sering banget muncul di seleksi nasional berbasis tes. Soal yang nomor 1. Di sini soalnya tentang premis dan silogisme ya teman-teman. Pernyataan pertama adalah semua siswa adalah anggota pramuka. Pernyataan kedua, semua penghuni asrama adalah siswa. Jadi teman-teman kalau ada soal seperti ini kuncinya adalah hilangkan atau sederhanakan kata yang sama. Jadi di sini ada kata-kata yang sama, yaitu ada siswa dengan siswa. Jadi kita bisa simpulkan bahwa semua siswa adalah anggota pramuka. Simbolnya bisa kita gunakan bagian yang semua siswa adalah P, maka anggota pramuka kita sebut dengan Ki. Jadi semua siswa adalah anggota pramuka, P maka Ki, dan semua penghuni asrama disimbolkan dengan R adalah siswa. Tadi siswa adalah pernyataan P. Kita hilangkan pernyataan yang sama, yaitu ada kata-kata siswa. Jadi kesimpulannya P dengan P kita hilangkan, sisanya adalah R maka Ki. Tadi R adalah semua penghuni dan Ki adalah anggota pramuka. Jadi dalam suatu kalimat bisa dikatakan bahwa kesimpulan dari dua pernyataan ini adalah semua penghuni asrama adalah anggota pramuka. Jadi yang mana teman-teman? A, B, C, D, atau E? Ya, tepat sekali. Semua penghuni asrama adalah anggota pramuka. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Teman-teman, soal seperti ini sangat-sangat mudah, bahkan bisa kita logika tanpa menggunakan rumus premis seperti ini. Jadi kalimat-kalimatnya bisa dilogika dengan baik kalau teman-teman fokus ya. Kita ke soal yang nomor 2. Semua polisi pandai menembak dan tangkas. Jadi polisi ini mempunyai 2 kunci. Polisi itu harus pandai menembak dan tangkas. Kemudian pernyataan kedua adalah Tuan X tidak tangkas, berarti Tuan X ini menghilangkan salah satu syarat sebagai anggota polisi. Otomatis Tuan X bukan seorang polisi, ya. Ingat, kunci menjadi seorang polisi dalam kalimat ini adalah dia pandai menembak dan tangkas. Tuan X tidak tangkas berarti Tuan X bukan seorang polisi, meskipun Tuan X ini pandai menembak ya. Kita hilangkan yang Tuan X merupakan seorang polisi karena di pernyataan ini kesimpulannya adalah Tuan X bukan seorang polisi karena dia menghilangkan salah satu syaratnya. Dia tidak tangkas tapi dia pandai menembak. Jadi Tuan X bukan seorang polisi meskipun dia pandai menembak. Jawaban yang tepat adalah yang D. Soal berikutnya masih keterkaitan dengan soal yang sebelumnya. Jadi hampir sama tipenya ya. Penumpang bus A harus membayar kontan atau membayar dengan kupon. Jadi ada 2 syarat kalau seseorang ingin menjadi penumpang dalam bis A. Dia harus membayar kontan atau dia membayar dengan kupon. Sedangkan pernyataan kedua adalah Badu menumpang bus A padahal tidak membayar kontan. Nah, diingat ya, saya garis bawahi 2 syarat bahwa kalau ingin menjadi seorang penumpang bis A, dia harus membayar kontan atau membayar dengan kupon. Nah, di sini Badu tidak membayar dengan kontan, tapi Badu merupakan penumpang bus A. Jadi, Badu bisa membayar dengan kupon sehingga Badu menjadi penumpang bis A. Gampang banget ya. Ini Oke, kita ke soal berikutnya. Silakan teman-teman jawab sama-sama ya. Soal berikutnya. Semua peserta SKD berpakaian hitam putih. Pernyataan kedua,
Sebagian yang berpakaian hitam putih adalah mahasiswa. Jadi ada kata yang sama yang dihilangkan, yaitu hitam putih. Kira-kira nih jawaban yang mana yang paling tepat ya teman-teman? Nanti yang jawabannya benar boleh tulis di kolom komentar ya. Kemudian soal berikutnya yang nomor 3. Apel merah rasanya lebih manis daripada apel hijau. Pernyataan kedua, apel yang rasanya lebih manis harganya lebih mahal dan banyak diminati orang. Jadi kesimpulan dari dua kalimat di atas, dari dua pernyataan di atas adalah teman-teman boleh sederhanakan kata yang sama. Di sana ada yang lebih manis ya kan. Bisa disederhanakan, dihilangkan lebih manisnya. Kemudian teman-teman simpulkan mana jawaban yang paling benar. Silakan tulis lagi di kolom komentar ya. Teman-teman, saya ingatkan kembali soal-soal seperti ini mudah dan bisa dilogika dengan baik jika teman-teman bisa mengerjakan dengan fokus. Jangan lewatkan soal-soal seperti ini di SNBT karena soal ini bisa membantu menambah skor kalian kalau soal-soal seperti ini benar-benar dikuasai oleh kalian. Jadi potensi kognitif, kemudian penalaran matematika, literasi. Jadi menurut saya potensi kognitif yang seperti ini soal-soal yang menguntungkan sekali bagi kalian. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di-share ya teman-teman. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.